Nama saya Raida Nabila Fatin yang Pagayo, NPM 1846041004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Octavia dengan NPM 1846041016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Afesia, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara 2018 dengan NPM 1846041013. Nama saya Nandini Jatinisa, NPM 1846041018. Nama saya Nadia Vina Handira, NPM 1846041014. Nama saya Amanda Panca Nabila, NPM 1846041012. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen strategi sektor publik. Kita menggunakan analisis SWOT sebagai alat perumusan strategi. Analisis SWOT sendiri digunakan sebagai identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities. Namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Kita lihat di slide pertama. Analisis SWOT membandingkan faktor internal dan eksternal. Strategi ini dapat digunakan untuk menyusun perencanaan strategi bisnis terutama dalam penyusunan jangka panjang sehingga arahan tujuan perusahaan akan tercapai dengan langkah-langkah yang jelas. Analisis SWOT dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan menentukan langkah tepat yang harus dipilih oleh perusahaan agar mampu bersaing dengan perusahaan jasa yang lainnya. Di bidang internal tadi ada strength atau kekuatan. Di sini kita ambil contoh faktor internal PT Pos Indonesia. Yang pertama, memiliki 4.000 cabang kantor pos dan 28.000 agen pos yang tersebar setiap daerah di Indonesia. Lalu memiliki armada pengiriman yang lengkap dan juga memiliki jaminan asuransi di setiap pengirimannya. Lalu mengutamakan keselamatan kerja bagi pegawai PT Pos Indonesia dan hingga saat ini sudah memiliki nama baik di mata pelanggan. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan PT Pos Indonesia. Yang pertama, sumber daya manusia yang rendah di bidang pengolahan data. Yang kedua, kurangnya iklan publikasi untuk informasi produk. Yang ketiga, rumitnya prosedur pengiriman barang elektronik ataupun barang berharga. Yang keempat, Pos Indonesia masih kurang diminati dikarenakan masyarakat hanya mengetahui bahwa Pos Indonesia hanya melayani pengiriman surat saja. Dan yang terakhir, kualitas sarana teknologi informasi yang kurang maksimal. Sekarang kita lihat di bidang eksternal atau opportunities. Itu di bidang peluang. Yang pertama, banyaknya pangsa pasar yang membutuhkan layanan kiriman yang sangat cepat, akurat dengan jangka waktu yang pasti. Yang kedua, tarif yang kompetitif. Yang ketiga, pesatnya pertumbuhan baru ataupun lama merupakan pelanggan yang potensial. Yang keempat, perubahan gaya hidup masyarakat. Dan yang terakhir, kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi terhadap kinerja PT Pos Indonesia. Lalu di sini ada threats atau ancaman. Yang pertama, penawaran layanan menarik dan inovatif yang dilakukan pesaing. Yang kedua, customer berpindah pada perusahaan lainnya. Yang ketiga, adanya peraturan pemerintah yang mengikat. Yang keempat, pesatnya perkembangan teknologi dalam berkomunikasi. Yang kelima, pelayanan pos yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan. Dan yang terakhir, persaingan tarif dari kompetitor. Sekian analisa SWOT sebagai alat perumusan strategi mengenai PT Pos Indonesia dari saya. Semoga dapat dipahami. Saya ucapkan terima kasih.